Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan agama Buddha Theravada dan Buddha Wuning di Jawa. Agama Buddha Theravada diperkenalkan di Jawa oleh pendeta Buddha atau Samanera Fashin di Kerajaan Keling atau Huling atau Kalingga pada tahun Jawa Wuning 642 atau tahun 412 Masehi. Fashin belayar dalam perjalanan dari Sri Lanka menuju Chang'an atau Tiongkok. Namun, pada saat berada di tengah laut, kapal yang dinaiki Fashin diserang ombak besar dan badai yang ganas selama 13 hari. Kapal yang sedang berlayar melalui Samudra Jawa Dwipa tersebut menghadapi angin topan yang besar. Akhirnya, kapal yang dinaikinya menuju ke pelabuhan Keraton Pucang Sulo di Rembang, Jawa Tengah untuk berlabuh. Fashin bersembayang dan memohon kepada Dewi Kuan Yin yang dipercaya selalu mendengarkan permohonan orang yang sedang ditimpa kemalangan. Ia sangat khawatir jika buku-buku dan patung-patung yang dibawanya dari India dan Sri Lanka akan dibuang ke laut. Tetapi untungnya kekhawatiran ini tidak terjadi. Kapal Jung yang terbawa angin topan tersebut lalu bersandar di pelabuhan Pucang Sula untuk beristirahat dan memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Kapal akan kembali diberangkatkan sampai menunggu angin topan mereda. Fashin menetap di Jawa, yakni di Keraton Pucang Sulo, sekitar 5 bulan. Di Keraton Pucang Sulo, ia melihat agama Hindu Siwa berkembang dengan sangat baik. Sebaliknya, agama Buddha berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Agama Hindu Siwa Gurudewa diajarkan oleh Maharsi Agastya Dyah Kumbayani antara tahun Jawa Wuning 628 sampai dengan 642 atau tahun 398 sampai dengan 412 Masehi. Pada saat itu memang sedang berkembang pesat. Dan ini keterangannya diperkuat oleh catatan dari pendeta Buddha Fashin. Fashin disambut dengan baik oleh Ratu Keraton Pucang Sulo, yakni Datu Hang Sambadra. Oleh sang datu atau penguasa Pucang Sulo, ia diajak berdiskusi, membahas berbagai macam hal, mulai dari pengalaman Fashin yang sering bepergian ke mancanegara, hingga pekerjaannya menjadi pendeta Buddha. Fashin
kemudian bersahabat dengan pendeta agama Wuning, yakni Janabadra, yang merupakan adik dari Sambadra. Janabadra tinggal di kerajaan Keling atau Huling yang dipimpin Ratu Sima. Ratu Sima adalah anak perempuan kedua Datu Hang Sambadra. Janabadra dan Fashin kemudian terlibat dalam diskusi atau dialog selama 5 bulan terkait agama Jawa Wuning dan Buddha. Di Keraton Pucang Sulo, Fashin mengajarkan ajaran Sang Guru Agung Siddhartha Buddha Gautama. Inti ajaran Siddhartha Buddha Gautama yakni untuk mencapai nirwana, maka manusia harus memutuskan segala keterikatan dengan keduniawian melalui jalan yang disebut Asta Arya Marga, artinya 8 jalan agung. Ajaran Siddhartha Buddha Gautama mirip sekali dengan kepercayaan Jawa Wuning yang dipeluk oleh Datu Hang Sambadra dan orang-orang dari Keraton Pucang Sulo. Menurut kepercayaan Jawa Wuning, untuk mencapai ketentraman hidup, manusia harus menghilangkan nafsu keinginan melalui jalan yang disebut Indriya Praasta, yang artinya bersungguh-sungguh menjalankan 8 budi pekerti luhur. Datu Hang Sambadra dengan adik laki-lakinya, yakni pendeta Jawa Wuning Janabadra, secara antusias memadukan ajaran Sang Buddha dengan ajaran kepercayaan Jawa Wuning. Keduanya lalu dipadukan dan dilebur menjadi agama Buddha Wuning atau Buddha Kanung. Buddha Wuning atau Buddha Kanung adalah Buddha yang dipeluk oleh orang-orang Jawa di Keraton Pucang Sulo. Buddha Wuning atau Buddha Kanung sangat dekat dengan Buddha Theravada karena pengaruh dari ajaran Buddha yang dibawa oleh Fashin. Selama di India dan Sri Lanka, Fashin menceritakan bahwa ia mengumpulkan salinan-salinan Vinaya Pitaka yang berisi semua peraturan menjadi seorang biksu ataupun biksuni. Oleh karena itu, Fashin ingin mendalami hal-hal tersebut. Menurut Fashin, jika manusia menjalani apa yang ada di Vinaya Pitaka, maka ia akan mencapai Nibbana atau Nirvana. Fashin menulis kunjungannya ke India dan Sri Lanka antara tahun 399 sampai 414 Masehi dalam buku berjudul Fohukie. Selama di India, Fashin melakukan kunjungan ke sejumlah kota di India atau Hindustan seperti Mathura, Kanau, Kapilawastu, Kusinagar, Vaisali, Pataliputra, Kasi atau Benares, dan Rajagriha.
Fashin diterima dengan baik oleh Maharaja Kerajaan Gupta, yakni Chandragupta Vikramditya. Fashin tinggal di Hindustan kurang lebih 10 tahun dan mengumpulkan semua salinan dengan tujuan mengetahui kebenaran Vinaya Pitaka. Lalu pada saat di kerajaan Puchang-sula bersama dengan Janabhadra, Fashin menerjemahkan salinan-salinan berbahasa Pali ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Tiongkok. Ia menggambarkan perjalanannya dalam catatan perjalanan dengan judul A Record of Buddhist Kingdoms. Secara khusus, kemampuan untuk mendapatkan salinan catatan-catatan tentang Buddha Theravada murni diperoleh dari Sri Lanka. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari diskusi dengan cendekiawan terkemuka Mahathera tentang Sri Sadharma adalah sumber pengetahuan paling penting yang diperoleh selama kunjungannya tersebut. Setelah melakukan diskusi panjang lebar dengan Fashin, maka Janabhadra mengambil kesimpulan bahwa induk ajaran Buddha sebenarnya berasal dari kepercayaan Kanung atau Wuning. Maka tidak ada perbedaan yang mendasar antara kedua ajaran agama tersebut. Setelah Fashin pulang kembali ke Chang'an atau Tiongkok, pendeta Buddha Wuning atau Buddha Kanung Janabhadra mengajarkan agama Buddha Wuning atau Buddha Kanung di Keraton Keling atau Huling atau Kalingga. Janabhadra adalah pelopor berdirinya agama Buddha Wuning, yakni sinkretisme agama Buddha dan agama Jawa Wuning. Buddha Wuning juga disebut Buddha Kanung, yang artinya Buddha yang dipeluk oleh orang-orang Kanung atau Sengkaning Gunung. Buddha Wuning atau Buddha Kanung menghormati leluhur sendiri atau Bopo Biyung atau Simbok Semak. Janabhadra kemudian mendirikan asrama Buddha atau pasraman untuk menyebarkan agama Buddha Wuning di seluruh wilayah Keraton Keling atau Huling. Pasraman yang didirikan Janabhadra sekarang terletak di Dukuh Krajan, Desa Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sebagai adik Sambadra, Janabhadra menjadi seorang pendeta Buddha yang tertinggi di Keraton Keling atau Huling. Keraton Keling dipimpin oleh Datsu Dewi Simaha atau Putri Sima. Rakyat dan pejabat-pejabat Keraton Keling beragama Buddha Wuning atau Buddha Kanung. Janabhadra adalah seorang pendeta Buddha Kanung yang suci. Jiwa raganya mengalami kesempurnaan atau ia moksa. Janabhadra adalah seorang samanera di mana jiwa raganya melebur dalam kesempurnaan dan kembali bersatu dengan sang cahaya asal-usul kehidupan. Janabhadra tidak memiliki kuburan atau makam atau
sarean karena memang jasad atau wadaknya moksa. Orang Jawa menyebut Jana Badra mengalami murca. Keraton Keling dipimpin oleh Datsu Dewi Simaha atau Putri Sima, di mana rakyat dan pejabat-pejabat Keling beragama Buddha Wuning atau Buddha Kanung. Sementara rakyat dan pejabat-pejabat di Keraton Indria Praasta yang dipimpin Datsu Agung Dewi Sibaha menganut agama Hindu Siwa Guru Dewa atau Siwa Wuning atau Siwa Kanung karena pengaruh dari Resi Agastya Dyah Kumbayani yang merupakan suami Dewi Sibaha. Setelah Hang Sambadra mengundurkan diri dari Keraton Pucang Sulo pada tahun Jawa Wuning 645 atau tahun 415 Masehi, maka Keraton Pucang Sulo dipimpin oleh Datsu Agung Dewi Sibaha. Keraton Pucang Sulo juga disebut Keraton Indria Praasta. Dewi Sibaha memiliki gelar Sang Sri Panembahan Agung Datsu Putri Sibaha I Pucang Sulo. Sementara suami Dewi Sibaha yakni Maharesi Agastya Dyah Kumbayani menjadi datu atau penguasa di Banjarrefuan, Banjarbatur hingga Pegunungan Dieng. Namun Keraton Pucang Sulo tetap membawahi wilayah yang dipimpin Agastya Dyah Kumbayani dan Putri Sima. Sementara adik perempuan Dewi Sibaha yakni Dewi Simaha atau Putri Sima yang merupakan Adipati Anom Medang Kamulaan dinobatkan menjadi datu atau penguasa di Banjar Blengoh yang kemudian bernama Keraton Keling. Keraton Medang Kamulaan sekarang berada di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratu Sima kemudian memindahkan Keraton Medang Kamulaan ke Nusa Maurya di pinggir pantai utara di tengah hutan tal atau hutan kolang-kaling. Kolang-kaling adalah buah tal. Lalu oleh Ratu Sima, keratonnya diberi nama Medang Kaling. Istananya disebut Kalinggapura. Keraton Medang Kaling sekarang terletak di Desa Klet dan Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saat ini, bekas Keraton Keling menjadi alun-alun Desa Blengoh, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Putri Simaha menjalankan pemerintahan didampingi suaminya yang bernama Hang Sabura Dampu Awang. Mereka memerintah wilayah Teluk Kendeng hingga Laut Jawa. Keduanya dibimbing oleh pamannya yakni Jana Badra. Ratu Sima dan Hang Sabura Dampu Awang memiliki anak laki-laki bernama Hang Dayun atau yang sering diucapkan Kandayun. Ia adalah anak laki-laki yang satu kakinya dipotong karena melanggar hukum atau undang-undang di Keraton Keling atau Kalingga. Undang-undang atau hukum di Keraton Keling menekankan bahwa penduduk harus hidup jujur seperti dalam ajaran agama Buddha Wuning. Keraton Keling atau Kalingga meliputi wilayah yang sekarang termasuk Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Pati, dan Jepara di Jawa Tengah.
Penduduk wilayah tersebut beragama Buddha Wuning. Namun, setelah Majapahit runtuh, penduduk di wilayah tersebut mengalami pengislaman. Keraton Galuh setelah dikuasai oleh Hangsabura Dampu Awang, penduduknya juga beragama Buddha Wuning. Agama Buddha Wuning dipeluk oleh raja-raja Keraton Galuh yang merupakan keturunan Ratu Sima dan Hangsabura Dampu Awang. Keraton Pucang Sulo atau Keraton Indria Praasta, Keraton Keling atau Holing, dan Keraton Batu Ratna atau Galuh menggunakan sastra dan tahun Jawa Wuning serta dengan huruf Jawa Kawi. Tahun Jawa Wuning 1 dimulai pada tahun 230 sebelum Masehi pada masa kedatangan leluhur Jawa, yakni Ki Sengdang. Sementara sastra Jawa dan huruf Jawa Kawi diperkenalkan oleh Sang Sambadra. Demikianlah sejarah agama Buddha Theravada di Jawa yang disebarkan oleh pendeta Buddha Fashin dari Chang'an dan agama Buddha Wuning yang dipelopori oleh pendeta Buddha Janabhadra yang berkembang di Jawa pada awal abad ke-5 Masehi di Kerajaan Keling atau Kerajaan Holing atau Kalingga. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.